Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan taufiknya kita diberikan nikmat yang luar biasa. Salah satunya yaitu kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian hari ini yaitu ilmu waris yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamdani Hafidhahullah Ta'ala. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustadz untuk melanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi tatimmu shalihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya sehingga Allah masih memudahkan kita sampai detik ini kita bisa mengkaji ilmu yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu ilmu waris, yang mana Allah SWT mudahkan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengkaji lagi ilmu yang dilupakan oleh manusia. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan inayahnya, dan semoga Allah SWT memudahkan urusan kita. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu membagi warisan dan bagiannya Allah telah tentukan di dalam Al-Quran, yang mana manusia tidak boleh lagi mengambil pendapat mereka, yang mana kalau mereka mengambil pendapat mereka kemudian mereka terapkan di dalam perkara pembagian warisan tidak sesuai dengan hukum Allah, maka Allah SWT menyebutkan waman yata'adda hududallah, barang siapa yang mereka membagi warisan yang tidak sesuai dengan yang Allah mau, maka Allah berikan ancaman kepada mereka, yudkhilunan nar, mereka akan masuk ke dalam api neraka yang khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Oleh karena itu, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara warisan ini bukan perkara yang sepele. Karena banyak dari para wanita, para istri, ketika suaminya meninggal dunia,
ternyata dia yang ngambil semua warisan tersebut. Dia tidak mau membagi kepada ayah dari yang meninggal dunia, dari ibunya yang meninggal dunia, kemudian dari warisan itu semua, ya. Ini kalau tidak dibagikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka. Maka sudah kita jelaskan bahwasannya apa? Bagi ada orang yang meninggal dunia, maka hartanya menjadi apa? Menjadi berpindah. Menjadi apa? Menjadi berpindah. Makanya ibu-ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tersebut misalnya dia benci. Misalnya ada seorang bapak yang benci kepada anaknya. Kemudian dia meninggal dunia, maka tetap anaknya tersebut dia harus mendapatkan warisan. Walaupun anaknya apa? Dibenci oleh dia. Kecuali kalau ada yang menghalangi dia untuk tidak bisa dapat warisan. Di antaranya adalah mungkin dia membunuh bapaknya. Atau misalnya dia keluar dari apa? Agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibu-ibu, la yarisul kafirul muslim wa la yarisul muslimul kafir. Bahwasanya orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian ibu-ibu dan rahmati Allah SWT. Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang bagian-bagian mereka. Tentang bagian-bagian apa? Mereka. Kita sudah mencoba mengkategorikan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya di dalam Al-Quran tidak lepas dari seseorang bisa dapat setengah, kemudian bisa dilihat ya, setengah, kemudian 1/4, kemudian 1/8. Kemudian ada 1/3, kemudian 1/6, kemudian 2/3. Ini yang sudah kita bahas. Ini semua berada di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Semuanya berada di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Ini sudah kita kategorikan pada pertemuan sebelumnya, kategori kelompok pertama, kemudian ada kelompok kedua. Kelompok pertama dan kelompok apa? Kedua. Kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, apabila kelompok pertama misalnya ya, misalnya nih Ibu, ada hitungan. Misalnya kelompok pertama 1/8 dengan sisa. Maka ya, asal masalahnya berapa? Asal masalahnya maqamuha. Apa arti maqamuha? Diambil dari bilangannya. Diambil dari bilangannya. Berarti bilangannya di sini berapa? 8. 1 kali 8, sisanya berapa? 7. Ya. Begitu pula yang kedua ini. Yang kedua. Ya, yang kedua. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Misalnya 1/3 ya, sisa. 1/3 sisa. Maka asal masalahnya maqamuha, yaitu 3. 1 kali 3, sisanya 2. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya di dalam satu kelompok
di dalam satu kelompok. Ternyata dalam satu kelompok tersebut ada dua bagian yang sama dari kelompok tersebut. Ada dua bagian yang mana apa? Yang mana kelompok tersebut yaitu apa? Dalam satu ruangan. Terus gimana cara menyelesaikannya? Contohnya ya, 1/8 dengan setengah sisa. Cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya ya, maka lihatlah bilangan yang paling besar. Mana bilangan yang paling besar? Bilangan yang paling besar adalah 8. Maka 1 kali 8 8. Ya. 1 kali 8 8. Kemudian ya. Ini supaya dapat 8 berapa? Ya. 4 kali 2 8. Ya. 4 5 sisanya berapa? 3. Ya. Ini kalau satu apa? Satu macam. Artinya satu lingkaran. Berarti lingkaran setengah dengan 1/8. Jelas ini? Tayyib. Kemudian ibu-ibu, bagaimana dengan kelompok yang kedua? Apakah sama? Sama. Kelompok yang kedua. Misalnya antara 1/3 dengan 1/6 sisa. Maka yang mana yang paling besar? 6 yang paling besar. Ya. Berarti di sini 2 kali 3 6. 1 kali 3 1 kali 6 6. Berarti 2 tambah 1 3. Berarti 6 dikurangin 3 tinggal berapa? Sisanya 3. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan 1/3 dengan 1/6. Satu kelompok atau enggak? Satu kelompok. 1/3 dengan 1/6. Satu kelompok. Apabila satu kelompok, maka apa? Maka yang diambil itu adalah yang paling besar bilangannya di dalam apa? Di dalam bagian-bagian yang pertama atau bagian yang kedua. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Izin dulu ibu-ibu ngambil penghapus. Ini penghapusnya nggak bagus.
Tayyib. Kita lanjutkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau satu kelompok maka apa? Maka yang terbesar. Kalau sama-sama berarti kalau seandainya ya antara kelompok satu kemudian ya bagian bilangan kelompok dua sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini yang setengah ya, yang setengah berapa? Siapa yang masih ingat? 6 Ustaz. 6. Kemudian yang seperempat? 12. 12. Yang seperdelapan? 24. 24. Kalau dia itu bersatu antara kelompok 2 dengan kelompok berapa? Kelompok 1 dengan kelompok 2 misalnya sepertiga sisa. Ini langsung ya, asal masalahnya langsung 6. Karena ada setengah. Jelas? Kemudian ya, seperempat misalnya dengan seperenam sisa. Maka asal masalahnya tetap 12. Ya, tetap 12. Kemudian yang ketiga, 1/8 dengan 1/3 sisa. Maka asal masalahnya berapa? 24. Ya. Ini asal masalahnya yang pertama 6. Kemudian yang kedua adalah 12, yang ketiga adalah 24. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dan ya untuk mendapatkan ini kita sudah jelaskan ya dikali dan itu sudah panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Jadi pembahasan kita yang berkaitan dengan cara menghitung ini kira-kira ibu-ibu sampai sekarang ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada? Coba ibu-ibu. Jelas pembahasan kita? Gimana ibu-ibu? Bisa raise hand ibu-ibu kalau mau bertanya secara langsung. Nah, ini supaya ibu-ibu cepat ngitung dan ini cara mudah sekali. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau memang diam berarti apa? Sudah pada bisa. Baik, berarti sudah bisa. Berarti ntar kalau ada soal ibu misalnya ya, ada soal misalnya itu pun itu langsung dikerjakan sudah sudah bisa insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya ibu-ibu bahwasanya apabila si A meninggal dunia, ini
mempunyai apa? Mempunyai ayah, kemudian ibu. Ya, ayah dan apa? Dan ibu. Dan kita sudah jelaskan juga ini, si A ini selain punya ayah, punya ibu, berarti punya kakek, nenek dari jalur ayah, kemudian kakek dan nenek dari jalur apa? Ibu. Siapa yang masih ingat ibu-ibu? Siapa yang bukan ahli waris dari jalur atas? Halo? Yang ahli waris ya Ustaz. Yang bukan ahli waris. Yang bukan kakek dari pihak dari jalur ibu. Kakek dari pihak jalur ibu, ya. Boleh dikasih wasiat? Boleh atau tidak dikasih wasiat ini? Boleh. Boleh, ya, dikasih wasiat. Baik. Kemudian selanjutnya, ya. Si A ini punya anak laki-laki perempuan. Juga punya apa? Cucu laki-laki perempuan. Cucu laki-laki perempuan. Dari jalur bawah ini yang bukan ahli waris siapa? Cucu dari anak Perempuan. Cucu dari anak Perempuan. apa? Perempuan. Ini boleh dikasih apa namanya itu wasiat atau tidak? Boleh. Ya. Baik. Kemudian ya. Ini ada saudara kandung. Ya, ada saudara kandung laki-laki perempuan. Ya, saudara kandung atau satu aja. Laki-laki perempuan. Ya, saudara laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ini saudara sekandung, SK. Saudara sekandung, ini saudara seayah. Ini namanya saudara seibu. Baik. Ini saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Kalau ini meninggal dunia, dia termasuk ahli waris atau tidak? Termasuk. Termasuk ahli waris. Berarti di sini yang termasuk ahli waris sudah jelas ya. Dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Sama di sini ya. Kalau ini meninggal dunia, ini kalau suami berarti istri. Kalau istri yang meninggal dunia berarti apa? Suami. Baik. Perhatikan di sini Ibu, sekali lagi. Ya. Perhatikan di sini Ibu. Ini yang saya kasih ya. Saya kasih bundaran, kasih bundar. Ya, yang saya kasih bundar ini Ibu. Jelas ya, yang dikasih bundar. Kalau ini kan segi 4 ya. Ini segi 4, bukan bundar. Yang saya kasih bundar ini Ibu. Perhatikan di sini. Yang saya kasih bundar ini. Kalau ada mereka di bagian waris, maka tidak ada yang bisa, Pak. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Sudah pasti wajib dapat. Sekali lagi, Ibu. Yang saya lingkari ini,
yang saya lingkari ini. Ya. Ini kalau si A meninggal dunia, maka apa? Mereka semuanya pasti dapat. Mereka semuanya pasti apa? Dapat. Jelas ini, ibu-ibu? Sekali lagi, ibu, ayah, istri, suami, anak laki-laki, anak perempuan, sudah pasti mereka dapat. Sudah pasti. Misalnya, saya tulis di sini, ibu, misalnya, si A meninggal. Dia meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan ya istri, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan anak perempuan, ya, meninggalkan cucu laki-laki, ya, dan cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak apa? Anak perempuan. Baik, ibu-ibu, perhatikan di sini. Si A meninggal dunia. Dia meninggalkan ayah, ibu, istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan. Perhatikan di sini, ibu. Berarti di sini yang wajib dapat yang mana nih? Sebutin ibu, yang wajib dapat siapa? Ayah, Ayah, Ibu, ibu, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. anak laki-laki dan anak perempuan. Gimana yang ini? Terhalang oleh anak. Cucu laki-laki, anak perempuan. Dapat nggak dia? nggak dapat. Nggak dapat, Nggak Ustaz. dapat. Iya, bukan terhalang ya ibu ya. Dia memang nggak dapat ya. Dia memang nggak dapat. Cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak dapat. Baik. Jelas di sini. Berarti sekarang perhatikan di sini. Setelah kita tahu bahwasannya apa? Ini harus dapat. Ayah harus dapat. Istri, suami, anak laki-laki, perempuan ini harus dapat. Sekarang yang pertama kita akan bahas dulu ya. Bahas dulu siapa nenek. Ini neneknya ada berapa? Ada 2 ya. Nenek. Ini ibu-ibu kalau ada nenek, ya kalau ada nenek 2 nih. Ada nenek, ya. Apabila ada ibu, maka apa? Maka nenek yang 2 ini ya terhalang. Gara-gara siapa? Ada siapa? Ibu. Ada ibu. Nah, pelan-pelan ibu. Ada ibu. Saya contoh. Si A meninggal. Dia meninggalkan ayah, istri, ibu, ya. Kemudian meninggalkan ya anak laki-laki. Kemudian dia meninggalkan nenek.
Yang saya tanyakan di sini, Ibu, siapa yang wajib dapat warisan di sini? Sebutin dulu. Ayah, Ayah, istri, terus Ibu, istri, ibu, terus anak laki-laki. anak laki-laki, terus sudah. Nenek ini kenapa nggak dapat? Gara-gara ada siapa? Ibu. Iya, jelas nih ibu. Gara-gara ada ibu di sini, nenek nggak dapat. Jelas sudah? Jelas. Baik. Kemudian selanjutnya, kakek. Ini ada kakek. Ya hapus dulu. Ini contoh yang pertama. Kakek. Kakek di sini ada dua. Kakek yang pertama dari bagian ibu dapat atau tidak? Kakek dari jalur ibu dapat atau tidak ibu? Ahli waris tidak atau dapat. enggak? Tidak ada. Ya, bukan ahli waris. Ya. Berarti sekarang tinggal kakek dari Ayah. jalur siapa? Ayah. Di sini ibu, kalau kakek dari jalur ayah, kalau ada ayah, maka apa? Kakek ini terhalang. Kalau ada siapa? Ayah. Contoh. Si A meninggal. Dia meninggalkan istri. Meninggalkan apa? Ayah. Meninggalkan anak laki-laki. Meninggalkan kakek. Ya. Meninggalkan ibu. Meninggalkan ya nenek. Baik, ibu. Perhatikan di sini. Siapa saja ahli warisnya di sini? Istri. Istri yang pertama, istri. Terus Ayah, Ayah. ayah. Terus anak laki-laki. Anak laki-laki. anak laki-laki. Terus Ibu. ibu. Ya. Kakek gimana? Sama nenek? Ada ayah, Halang ayah. Terhalang gara-gara ayah, ini kakek. Ibu, nenek terhalang gara-gara siapa? Ibu. Gara-gara ibu. Ya, berarti kalau kita lihat di sini, kalau ngitung ibu, pelan-pelan aja. Istri, kemudian ayah, ibu, ya yang dapat ya anak laki-laki. Berarti kakek dan nenek tidak dapat gara-gara siapa? Ada ayah dan ada ibu. Paham ini ibu? Insya Allah. Ibu-ibu yang lain gimana? Ini mudah sekali nih ibu. Tinggal apa namanya, makanya saya kasih apa namanya itu, saya kasih bagan seperti ini supaya ibu-ibu cepat nangkap nih. Oke? Sudah ya? Baik. Kita hapus dulu. Tadi sudah kita jelaskan gara-gara ada ayah, ada ibu, ya. Kalau ada ibu, nenek habis. Kalau ada ayah, kakek apa? Kakek habis. Jelas ini? Ya. Sekarang
Kalau ada anak laki-laki, ya, anak laki-laki dan anak perempuan, ini saya kasih batasan, atau anak laki-laki dulu. Kalau ada anak laki-laki, ya, kalau ada anak laki-laki, maka apa ini? Seluruh saudara itu terhalang. Gara-gara siapa? Ada anak laki-laki. Jelas? Jelas nggak ini, Ibu? Kalau ada anak laki-laki, berarti saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, berarti apa? Pupus harapan. Kalau ada siapa? Anak laki-laki. Ya. Berarti contoh si A meninggal. Dia meninggalkan ayah, ibu, istri, ya. Kemudian anak laki-laki, kakek, nenek, saudara seayah, saudara seibu, ya. Saudara seayah, saudara seibu, saudara sekandung. Contoh misalnya, saudara seibu, saudara apa? Sekandung. Baik. Siapa saja ahli warisnya di sini? Siapa aja ibu? Ayah, Ayah, ibu, baik. Terus ibu, istri, terus istri, terus anak laki-laki, terus sudah. Kakek ini kenapa nggak dapat? Ada ayah. Ada ayah. Bentar, Masya Allah. Nenek kenapa nggak dapat? Ada ibu. Ada ibu. Saudara-saudara ini semuanya kenapa nggak dapat? ada anak laki-laki. Berarti yang dapat warisan ayah, ibu, istri, anak laki-laki, yang lain seperti kakek, nenek, saudara saya, saudara ibu, saudara sekandung itu tidak dapat. Ini saja yang dapat warisan. Gimana ibu-ibu? Mudah? Dengan apa namanya untuk bagan seperti ini mudah? Insya Allah. Baik. Berarti jelas ya? Saya hapus. Ya. Sekarang kalau ada anak laki-laki
Anak laki-laki. Tadi kalau ada anak laki-laki, saudara ini bermasalah atau tidak? Bermasalah. Mereka tidak apa? Dapat warisan gara ada anak laki-laki. Begitu pula ibu-ibu, begitu pula cucu. Cucu laki-laki dan perempuan. Gara-gara anak laki-laki, kita bicarakan dua kali. Kalau ada anak laki-laki, maka cucu dari anak laki-laki itu tidak dapat. Ya. Cucu dari anak laki-laki tidak dapat. Siapa yang menghalangi dia? Anak laki-laki. Baik, kita contohin. Si A meninggal. Dia meninggalkan anak laki-laki. Kemudian dia meninggalkan ayah, ibu, nenek, kakek, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, ada semua. Ya. Anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Ayah, ibu, nenek, kakek, kemudian cucu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki dari anak perempuan. Ya. Dan meninggalkan istri. Nah, siapa saja nih Ibu yang ahli warisnya? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Oke, satu. Terus? Ayah. Ayah. Terus? Ibu. Terus? Istri. Istri. Oh, 4 ya. 4 istri. Terus? Sudah. Udah. Sudah. Baik. Nenek nggak dapat gara-gara siapa? Ibu. Ibu. Kakek nggak dapat gara-gara siapa? Ayah. Ayah. Saudara sekandung, seayah, seibu nggak dapat gara-gara siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia nggak dapat gara-gara siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan dapat nggak? Tidak dapat. Dia bukan Ahli waris. ahli waris. Jelas ini Ibu? Jelas. Jelas ya? Ya, jelas. Baik. Sekarang kita masuk ke anak perempuan. Anak perempuan. Ya. Anak apa? Anak perempuan. Anak perempuan ini Ibu. Apabila dia ada, maka apa? Maka yang terhalang itu adalah ya, yang terhalang itu siapa? Saudara
laki-laki seibu. Kalau ada siapa? Anak perempuan. Ya. Kalau ada anak perempuan, maka apa? Saudara laki-laki seibu jelas ini? Seibu saudara laki-laki seibu tidak dapat. Tadi yang menyebabkan dia tidak dapat apa? Ini juga ya Ibu ya. Sama ini. Khusus sekarang kita bahas ini. Saudari perempuan, anak perempuan dari si A, saudari laki-lakinya, ya, saudara laki-laki dari apa? Dari pihak saudaranya ayah itu tidak dapat. Jelas ini? Pelan-pelan Ibu. Kita contoh. Si A meninggal. Dia meninggalkan istri. Kemudian dia meninggalkan saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Ulang. Istri dia meninggalkan saudari seibu. Ya. Dan anak perempuan. Istri, saudari sekandung, seibu, ya. Anak perempuan. Kemudian dia meninggalkan ayah. Meninggalkan apa? Meninggalkan paman. Atau meninggalkan apa? Kakek sudah. Baik. Si A meninggal. Dia meninggalkan istri, meninggalkan saudara seibu, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan kakek. Baik. Siapa ahli warisnya di sini, Ibu? Istri. Istri yang pertama. Yang kedua? Anak perempuan. Anak perempuan. Yang ketiga? Kakek. Kakek. Kenapa kakek di sini dapat? Tidak ada ayah. Enggak ada ayah. Kalau ada ayah, kakek apa? Tidak ada. Tidak ada. Terus saudari seibu ini dapat enggak? Dapat. Dapat enggak saudari seibu? Tidak. Dapat tidak? Tidak. Tidak. Kenapa enggak? Ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Ya. Berarti kalau kita hitung istri yang dapat, terus anak apa? Anak perempuan, terus kakek. Ya. Ini saudara seibu ini enggak dapat gara-gara apa? Ada anak perempuan. Gimana Ibu? Afwan Ustaz. Ya.
Saudara seibu itu laki-laki saja atau laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan. Dua-duanya berarti ya Ustadz. Ya, dua-duanya. Ya. Sudah? Sudah. Baik. Baik. Sekarang kita masuk ke cucu laki-laki. Mana cucu laki-laki? Ini ya ibu-ibu ya. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Baik. Sudah cucu laki-laki? Nah, cucu laki-laki, ibu, cucu laki-laki. Ya. Kalau ada cucu laki-laki, maka semua saudara itu tidak dapat. Sudah cucu laki-laki. Semua saudara tidak apa? Dapat. Baik. Misalnya, kita contoh lagi. Si A meninggal, dia meninggalkan istri, anak laki-laki, kemudian apa? Meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Meninggalkan apa? Anak laki-laki, ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki, Yang kedua, ini yang pertama. Ya. Dan istri, anak laki-laki, ayah, ibu, ya, sama apa? Kakek. Baik. Nah, siapa aja ahli warisnya di sini, Ibu? Istri. Istri. Satu. Terus? Anak laki-laki pertama. Anak laki-laki pertama. Ayah. Terus? Ayah. Ayah. Terus? Ibu. Ibu. Terus? Anak laki-laki kedua. Anak kedua. Anak laki-laki kedua. Baik. Ini sekarang ini. Saudara sekandung, saudara saya, saudara seibu, kenapa nggak dapat? Anak terhalang anak laki-laki. Anak terhalang sama anak laki-laki sama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang mana yang terhalang dari cucu laki-laki dari anak laki-laki? Semua, ya. Baik. Terus cucu laki-laki dari anak laki-laki ini kenapa nggak dapat? Karena ada anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki. Terus kakek gimana nasibnya?
Terhalang oleh ayah. Terhalang oleh ayah. Thayyib ibu-ibu. Kalau seandainya anak laki-laki yang nomor 2 ini, ya, sebelum ayahnya meninggal, dia sudah meninggal duluan. Saya tulis di sini M, almarhum. Ya. Dia meninggalkan anak, berarti cucu ya, laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal dunia duluan. Ya. Kira-kira siapa aja ahli warisnya? Ulang sekali lagi, ahli warisnya yang mana? Istri, udah pasti ya? Ya. Ya. Istri, Anak laki-laki, anak laki-laki. udah pasti ya? Nah, ayah Iya. Dapat. dapat. Ibu Dapat. dapat. Saudara sekandung, saudara saya, saudara ibu dapat atau tidak? Tidak Tidak. dapat. Enggak dapat. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat. Dapat atau enggak? Enggak dapat. Tidak dapat. Kenapa enggak dapat? Karena masih Karena ada anak laki-laki, Ustaz. Karena ada anak laki-laki. Berarti cucu dari anak laki-laki ini enggak dapat. Baik. Tapi kalau seandainya Pak, misalnya nih, si A ini meninggal duluan, habis itu 5 menit meninggal anak laki-lakinya ini. Baik. Yang dapat warisan siapa? 5 menit meninggal. Setelah siapa? Ayahnya. Baik. Siapa aja ahli warisnya? Ayo ibu. istri, Istri. Terus ayah, anak laki-laki. Ya. Ya. Ayah. Ibu. Terus Ibu. ibu. Saudara sekandung, saudara saya, saudara ibu dapat enggak? Tidak. tidak Enggak dapat. dapat karena ada anak Laki-laki. Terus cucu laki-laki dapat atau enggak? Tidak. Tidak dapat. Kenapa enggak dapat? Karena ada anak laki-laki yang pertama. Ada anak laki-laki. Terus anak laki-laki yang sudah meninggal dunia 5 menit setelah bapaknya meninggal ini, ya. Artinya bapaknya duluan meninggal, dapat enggak? Dapat. Kenapa dapat? Sebelum ayahnya meninggal kan dia masih hidup. Ustaz. Oh, masih hidup. Baik. Berarti dia dapat atau tidak? Dapat gara-gara apa? Gara-gara bapaknya duluan meninggal, baru apa? Meninggal. Iya. Kakek, Tidak. kenapa kakek enggak dapat? Ada ayah. Gara-gara ada ayah. Jelas ini ya. Jadi Insya Allah. penghalang saudari perempuan ini, saudara laki-laki, saudari perempuan seayah, seibu ini, ada berapa penghalangnya? Satu. Penghalangnya ada berapa? Laki-laki. Anak laki-laki sama Anak perempuan. Cucu laki-laki. cucu laki-laki. Penghalangnya ada 2. Ya. Afwan, Ustaz. Ya. Itu tadi anak laki-laki yang meninggal menyusul. Berarti itu Ya. di istilahnya jatuh ke siapa Ustadz? Kan meninggal, kan sudah meninggal. Berarti itu dia jatuh, ini punya istri enggak? Misalnya dia punya istri. Punya anak laki-laki kan tadi? Anak laki-laki. Kemudian dia masih punya siapa? Ayah, punya ayah. Dia masih punya ibu, punya ibu. Ya. Masih punya saudara, sekandung, seayah, seibu. Ya. Paham ini? Baik. Berarti dia masih punya istri, anak laki-laki, ayah, ibu,
Saudara Ini ada tandanya sini. Kalau diturunkan sini aja, iya sedikit, nggak mau Iya. rapat. Di sini nah, di sini. Halo. Saudara sekandung. Ya. Ini ntar jadi siapa? Jadi pamannya kan? Pamannya beda lagi ntar. Baik. Berarti paman sekandung, paman seayah, ya paman seibu itu nggak ada, nggak dapat. Baik. Sekarang kalau ini meninggal dunia duluan, siapa aja dapat warisan? Yang dapat warisan siapa? Yang pertama siapa? Kalau dia punya istri, istri. Kemudian anak laki-laki yang mana ini? Dari cucu yang tadi ini ya. Terus ayah, ibu, ya. Ya, berarti dia meninggalkan ini kakek ini apa namanya? Buyut ya? Buyut enggak? Iya, namanya buyut ya. Ya. Berarti dia meninggalkan istri, anak laki-laki, ayah, ibu. Kalau sudah ada anak laki-laki, saudara yang ini gimana? Nggak dapat. Ya enggak? Kalau ada ayah di sini, buyut dapat enggak? Tetap dia enggak dapat. Enggak dapat. Kakek aja nggak dapat gitu kan? Gimana apa namanya itu buyut gitu. Berarti siapa aja ahli warisnya? Istri, anak laki-laki, ayah, ibu. Gimana ibu-ibu? Yang jalur bawah ini sudah kita jelaskan ini. Ujung-ujungnya kemana? Daerah sini. Afwan Ustadz. Tadi apabila ada anak perempuan yang terhalang itu berarti saudara laki-laki seibu sama saudara perempuan seibu aja ya Ustadz? Ya. Kalau ada anak perempuan. Berarti dua itu aja ya Ustadz? Iya. Ntar ini ada masalah di sini ntar. Tapi yang jelas pelan-pelan dulu ibu. Mana yang apa namanya itu? Oke. Nah, begitu. Jadi kalau kita bahas tubruk, ntar ibu-ibu bingung. Afwan Ustadz. Ya. Jadi untuk jalur ke bawah yang dari anak perempuan berarti udah mentok di anak perempuan ya Ustadz, ke bawahnya udah pasti terhalang semua ya Ustadz. Ya, kalau ada anak perempuan, ini yang terhalang. Oh, tapi yang ini maksudnya kalau dia punya anak perempuan, apa namanya itu, punya anak perempuan dari ini berarti cucunya gitu ya. Itu udah mentok ibu. Ini sampai ke bawah ini. Sampai ke bawah ini punya anak misalnya, punya anak lagi, itu udah mentok di sini nggak bisa dapat. Kalau si kakeknya meninggal atau si neneknya meninggal.
Sudah? Sudah. Sudah. Baik. Kita hapus dulu. Ini masih kita bahas bagian bawahnya Ibu ya. Bagian bawahnya. Ya. Tadi kita sudah jelaskan laki-laki, kalau dia punya cucu laki-laki, ini nggak dapat ya. Jelas. Nah, gimana kalau dia hanya punya cucu perempuan? Cucu perempuan saja. Maka apa? Kalau ada cucu perempuan, ya, cucu perempuan, maka saudara sekandung ini nggak dapat. Jelas Ibu? Diulangi. Kalau ada cucu perempuan, maka saudari seibu itu tidak dapat. Saudari laki-laki seibu itu tidak apa? Tidak dapat. Contoh, si A meninggal. Dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan meninggalkan saudara laki-laki seibu. Ya. Dan meninggalkan kakek. Baik Ibu. Siapa coba dijawab? Yang ahli yang dapat warisan siapa aja? Istri, Istri. Terus cucu perempuan laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik. Terus kakek. Kakek. Kenapa kakek di sini dapat? Karena tidak Tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Kok ini nggak dapat? Ada cucu perempuan. Karena ada cucu perempuan. Cucu perempuan. Berarti ahli warisnya di sini ada istri, anak, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian kakek. Ya. Jelas ya? Ini bagian bawahnya kita sudah jelas ini. Bagian bawahnya sudah kita jelasin. Afwan Ustadz, Kalau saudara perempuan seibu itu dapat atau tidak Ustadz jika ada cucu perempuan? Tadi kan saudara laki-laki seibu tidak dapat ya. Hmm. Kalau saudara perempuan seibu dapat atau tidak? Nggak dapat tetap.
Oh, jadi itu berlaku yang terhalangnya 2 saudara laki-laki Dua dan perempuan saudara laki, seibu ya? saudara perempuan. Iya. Oh, nah, Laki-lakinya aja nggak dapat, gimananya perempuannya? perempuan. Menurut pendapat yang tadi, iya. Walaupun sebagian mengatakan ada, tapi apa namanya itu yang rajih itu mengatakan nggak dapat karena apa? Laki-lakinya aja nggak dapat, gimana ceweknya? Oke. Gitu. Afwan Ustaz, Mm-mm. kalau ada cucu laki-laki, semua saudara itu tadi kan tidak dapat. Berarti Ya, cucu laki-laki itu kedudukannya menggantikan anak laki-laki ya? betul. Nah, Menggantikan anak laki-laki. Makanya dia terhalang gara-gara apa? Ada anak laki-laki. Tapi dia pengganti. Misalnya nih, saya contohkan, si A punya anak 3. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. 3 semua anaknya laki-laki. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, yang punya cucu itu, yang punya apa? Ini cuma anak yang ketiga aja. Laki-laki. Laki-laki bisa. Ya. Baik. Kalau ini misalnya meninggal ini, maka yang mendapatkan warisan itu adalah apa? Anak laki-laki yang pertama dan yang kedua. Gimana nasib cucu ini? Cucu ini nggak dapat gara-gara siapa? Terhalang sama siapa? Anak laki-laki. laki-laki. Jelas nih, Ibu? Ya. Ya. Ini anak yang ketiga ini walaupun laki-laki, tapi dia sudah apa? Meninggal duluan. Cucunya gimana nasibnya? Nggak dapat. Gara-gara apa? Anak laki-laki. Nah, kalau sekarang ternyata ini meninggal semua, baru ayahnya si ini berarti kakeknya baru meninggal, maka apa? Yang dapat warisan siapa? Cucu dua-duanya. Berapa? Sisa. Sisanya berapa? Seluruh harta kakeknya. Seluruh harta kakeknya. Afwan Ustadz, itu tadi yang anak ketiga yang jika meninggalnya setelah ayahnya, berarti dapat ya Ustadz ya, dikasihkan Setelah ke meninggal, ya, setelah meninggal ayahnya, artinya apa? Ayahnya duluan meninggal, kemudian dia meninggal dunia, dapat dia. Tapi cucunya nggak dapat. Jelas? Contoh. Si A meninggal. Dia meninggalkan apa? Anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki. Baik. Dia meninggalkan anak yang pertama, anak yang kedua. Berarti di sini, Ibu, kalau misalnya ini meninggal dunia anak yang pertama. Kemudian ayahnya setelah itu meninggal. Ya, ayahnya itu setelah itu meninggal. Maka jatuh warisannya kemana? Anak yang kedua. Semuanya. Gimana nasib cucu? Cucu nggak dapat, terhalang karena siapa? Ada masih anak laki-laki. Yang dapat siapa? Ya bapaknya. Ayahnya ini. Terus nasibnya ini dia belum bisa dapat warisan karena masih ada apa? Bapaknya.
Kok bisa seperti itu? Supaya tahu yang namanya harta itu ibu menjadi hak milik. Ya, karena kenapa? Misalnya nih, tiba-tiba cucunya yang ini nih, yang nggak punya kerjaan, nggak punya duit, misalnya nggak punya apa-apa, meninggal. Ada nggak warisannya? Nggak ada warisannya, karena apa? Nggak ada yang mau dibagi. Tadi yang dapat itu cuma bapaknya, bukan dia. Jelas? Insya Allah. Baik. Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah ibu? Baik. Sekarang kita ambil yang di atas. Yang jalur kepala. Yang jalur kepala atas. Baik. Kita mulai dari ayah. Sudah kita jelasin tadi, kalau ada ayah yang nggak bisa dapat siapa? Kakek. Kakek. Jelas ya? Jelas. Ini juga kakek, kalau ada ayah, ini kalau ada ayah, maka seluruh saudaranya ini itu nggak dapat. Kalau ada apa? Ayah. Ya, kalau ada siapa? Ayah. Contoh. Si A meninggalkan istri, ayah, kakek, saudara sekandung, saudara seibu, saudara seayah, kemudian meninggalkan apa? Meninggalkan nenek, meninggalkan nenek. Baik. Ini saja dulu. Istri dia tinggalkan, ayah dia tinggalkan, kakek dia tinggalkan, saudara sekandung, saudara seibu, saudara seayah, sama nenek. Baik. Siapa aja ahli warisnya di sini, Ibu? Istri. Istri. Satu. Terus? Ayah. Ayah. Terus? Nenek. Nenek. Kenapa nenek dapat? Tidak ada ibu. Tidak ada ibu. Tidak ada ibunya. Iya. Kok kakek nggak dapat? Kenapa? Ada ayah. Ada ayah. Ayah. Jelas ya? Ini kok saudara sekandung saya seibu ini nggak dapat, kenapa? Ada ayah. Ada ayah. Ada ayah. Berarti ayah ini yang kuat, betul nggak? Iya. Berarti yang dapat warisan si istri, ayah, sama siapa? Nenek. Istri, ayah, sama nenek. Istri, ayah, sama apa? Sama nenek. Jelas?
Insyaallah. Tayyib. Sekarang ya, sudah kita jelaskan nih ayat. Fungsinya ada menghalangi, ada dua tadi. Kakek sama apa? Sama ini. Siapa? Saudara sekarang kita ada ibu. Baik. Sekarang kalau tidak ada ayah, adanya kakek doang. Adanya apa? Kakek doang. Nah, kakek ini, Ibu, kakek ini menghalangi siapa? Saudara seibu. Berarti yang ngilangin, yang halangin saudara seibu banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Jelas ini Ibu? Tayyib, ini sudah apa namanya itu? Sudah mau apa? Asar. Tayyib Ibu. Gimana Ibu? Mudah atau tidak nih pelajaran kita nih? Perlu dipahamkan lagi, Ustaz. Belum dipahamkan lagi. Insya Allah sabar, pelan-pelan nih Ibu. Ini nggak susah. Ya, tadi ngerti tapi ya insya Allah ya. Insyaallah, Ustaz. Dari pembahasan kita yang kemarin itu, Masya Allah, ya step by step Ibu, ini ya insya Allah mudah, nggak sulit. Tapi kalau ibu-ibu baca sendiri, kemudian apa namanya telaah sendiri susah. Malah apa nggak bisa-bisa. Baik, sampai sini ada pertanyaan Ibu? Nggak ada ya? Jelas ya? Tapi jangan terlalu pusing Ibu mikirin. Pelan-pelan aja, diulang dikit saja insya Allah bisa. Tayyib, itu saja ya pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.